Kehidupan Ini kita baru ada artinya kalau kita memberi arti kepada orang lain dulu. terus Pak, bangun TX Travel lah yang dikenal-kenalnya tuh. Ya, dari dulu juga udah dikenal banyak orang travel, tapi begitu TX Travel kan Bapak makin turning point gitu ya. Naik. Nah, itu sukanya tadi udah ya, cerita bahwa bangun banyak yang apply, milih franchise segala macam. Buat orang-orang yang lagi nonton nih Pak, kan ada dua tipe orang yang nonton kita. Satu yang belum punya bisnis, mau punya bisnis gitu kan. Kalau di Gratio ya, satu lagi adalah orang-orang yang sudah punya bisnis, tapi bisnisnya baru profitable, tapi belum autopilot gitu ya. Atau dia belum udah profitable belum autopilot, atau dia udah autopilot tapi belum profitable. Oh, itu lebih menderita Pak. Apa bedanya sama pengangguran kalau autopilot tapi nggak punya ya kebanyakan profitable tapi nggak autopilot, atau belum autopilot dan belum profitable lagi. Nah, Pak Anton, kira-kira dukanya yang bisa dibagikan bangun bisnis di Travel sampai titik bang itu apa yang bisa kita pelajari dari situ? Ada cerita Pak Anton? Sebenarnya yang paling penting dalam bisnis ini, kita membangun tim itu harus dengan, saya selalu mengatakan begini, saya setiap kali ada staff yang mau berhenti, saya tantang dia. Kenapa kamu mau berhenti? Iya Pak, saya nggak betah. Ya udah, kalau nggak betah nggak apa-apa. Silahkan pindah. Tapi kalau dia bilang saya mau usaha sendiri, saya tanya, kamu usaha sendiri udah bisa belum? Iya. Paling tidak saya mau ngikutin kayak Bapak. Saya bilang, kamu tidak boleh mengikuti apa yang sudah saya lakukan. Apa yang sudah saya capai, kalau kamu mengikuti, kamu bodoh. Kamu harus bisa lebih gede daripada saya. Supaya apa? Saya bangga kamu pernah kerja dengan saya. Sekarang, kamu merasa bisa nggak? Belum, Pak. Kerja lagi. Tambah. 10 tahun. Supaya apa? Supaya begitu kamu keluar, kamu harus bisa lebih bagus lagi. Wah, Pak, apa yang terjadi dengan begitu? Membuat dia ngomong, saya sudah resign, tapi Pak Anton tidak kasih saya resign. Pak Anton minta saya untuk latihan lagi, dan dia bilang, pantesan Pak Anton tuh suka ngomel. Kita sering diomelin sama Pak Anton. Satu omelan yang klasik, yaitu saya bilang, kalau ada staff yang mau kerja 100%, itu nanti kalau punya sendiri, kalau kerja sama orang cukup 70-80%. Saya bilang itu orang paling bodoh di dunia. Kenapa? Orang ini harus pinter. Kerjalah 100%, kalau bisa 120%. Ngimpi pun dia harus kerja dengan saya. Kenapa? Karena dia kerja dengan saya, kalau dia salah-salah, yang rugi bukan dia, saya yang rugi menggunakan investasi daripada orang lain. Tapi kalau dia bilang nanti kalau saya udah punya sendiri baru mau kerja 100%, saya bilang ini orang bodoh. Kenapa? Lu nanti lagi susah, duit nggak ada, resiko sendiri gitu kan? Jangan. Nah, dari situ mulai terpacu. Dan itu secara tidak langsung menjadikan tim saya ada dua, Pak. Satu adalah yang memang entrepreneur. Dia tadinya nanya-nanya kan nggak berani, Pak. Setelah saya ngomong begitu, lalu saya berikan contoh-contoh, dan mereka akhirnya kerjanya gila-gilaan, Pak. Jadi ada beberapa staff, saya cuma perlu 2-3 orang yang kerja gila-gilaan. Setelah itu semua orang gila, Pak. Itu aja. karena dan itu is work very well. Saya kalau ditanya autopilotnya kenapa? Karena saya punya orang gila yang memang mau bisnis gitu ya. Dan saya very proud. Saya mengatakan pada mereka, kamu pada waktu kamu buka sendiri, let me know. I will give my blessing. Dan mereka ngomong kemana-mana gitu ya. Ada yang mengatakan, Pak, saya udah pegang customer ini cukup lama. Saya keluar, saya boleh nggak bawa customer saya? Boleh. Boleh. Saya bilang boleh. Kenapa enggak? Boleh. Customer ini kamu.
Dan customernya kadang-kadang bingung, Pak Anton, si itu keluar bikin sendiri? Iya. Saya ikut sama itu ya, boleh ya? Boleh. Bingung dia, bingung. Kok saya apa ya, mungkin yang nonton lagi bertanya juga, mungkin ada yang pemikiran yang saya wakili gitu ya. Kenapa Pak Anton punya pemikiran kayak gitu? Karena apa? Coba jelasin dulu. Yang terakhir. Botol mineral water, botol air mineral. Kalau kita pegang terus, nggak kasih ke orang lain, apakah kita digantikan oleh Tuhan? No. Tuhan baru mengisi kita punya kekosongan rejeki kalau kita bagi-bagi. Nah, kalau kita bagi, Tuhan kasih. Orang seringkali, tadi pagi saya masukin di Instagram, ini yang membuat saya kenangan yang cukup panjang. Dia minta sesuai kebutuhan dia. Tapi saya minta sesuai kebutuhan saya. Tapi saya diberi berdasarkan kemampuan orang itu memberi. Ini kan luar biasa, Coach. Artinya, batasan kita memberi adalah bukan berdasarkan kamu tuh perlu berapa sih? Di dalam cerita Instagram saya adalah seorang ibu tua yang nggak bisa membeli beras, minta 1 gelas beras. Dan si tukang berasnya mengatakan, tidak, silahkan pulang. Kenapa tidak silahkan pulang? Karena dia mau dikasih 1 karung beras. 1 karung beras. Di belakang si ibu tua ini komplain. Pak, kenapa ngasih? Tadi minta 1 aja nggak dikasih. Tapi sekarang Bapak ngirim 1 karung beras. Dia bilang, dia minta sesuai dengan kebutuhan dia. Saya memberi sesuai dengan kemampuan saya. Ini sesuatu yang saya melihat pada saat saya memberi. Artinya apa? Saya menanam kebaikan. Apakah kalau kita menanam kebaikan akan tumbuh buah kejahatan? Tidak ada. Tidak mungkin. Dan saya melihat saya hampir tidak ada musuh. Saya tidak ada banyak mungkin yang tidak suka, yang apa ya, sirik lah segala macam. Dalam bisnis lebih bahaya karena mereka kalau sirik itu bisa bikin macam-macam. Nah, kenapa tidak ada? Karena saya dikenal sebagai tempat orang bertanya, tempat orang perlu bantuan, dan saya selalu bantu. Nah, ini yang membuat mereka, dan tadi kalau saya membantu staff-staff saya lalu mereka punya perusahaan sendiri, itu kan menjadi loyalis saya, Pak. Saya disenggol sedikit orang lain, ngomongin jelek aja, yang bela saya bukan saya, Pak. Mereka bela saya semua. That's the beauty. Dan itu memberikan makna. Kehidupan kita baru ada artinya kalau kita memberi arti kepada orang lain dulu. Iya, ini banyak banget nih dalam beberapa menit terakhir, ini pembelajarannya banyak banget kalau yang saya tangkap. Iya benar. Jadi kalau dari yang terakhir dulu ya, itu berarti sebenarnya kita bisa punya abundance life, abundance mindset, hidup yang berkelimpahan tadi gitu ya. It's not easy, nggak mudah seperti kita ngomongin memang kan Pak Anton ya. Tapi kalau kita bisa begitu, waduh itu bagus banget, luar biasa. Nah balik lagi ke yang di awal Pak Anton cerita bahwa kerja, kalau waktu kita kerja, itu kalau kita cuma 80-60% rugi sendiri. Itu benar banget tuh. Makanya kalau setiap Pak Anton ngomong, saya refleks sama diri saya. Oh, dari dulu saya waktu saya kerja, ternyata saya itu bukan cuma 100%, 120%, Pak. Makanya kerja dari mana? Anlin, susu Anlin, Pepsi Cola, lalu kemudian Unilever gitu kan ya. Akhirnya bisa jadi dari paket miskin komplit, Tuhan izinin saya kerja jadi marketing director di Danone Aqua, Pak Anton. Padahal coba bayangin, ya kan? Tapi itu semua karena anugerah Tuhan aja. Udah gitu dipegangnya bukan cuma dipercaya Indonesia, se-Asia, Afrika, tim saya traveling juga, Pak Anton. Kerja sih, tapi traveling juga tuh. Jadi saya ada darah teh juga, ada darah teh gitu ya. Nah, akhirnya karena saya kerjanya dari bawah memang benar-benar 120%. Mungkin atasan nggak lihat, tapi Tuhan yang lihat. Tuhan itu maha kuasa bisa gerakin atasan. Sehingga kita naik karirnya terus luar biasa.
ya es krim bisnisnya bisa naik 350%, deterjen bisa naik 5 kali lipat hanya dalam setahun semuanya. Bukan karya saya, karya kita semua bareng-bareng as a team. Lalu kemudian akhirnya saya punya bisnis, Pak Anton. Waktu saya punya bisnis, saya lihat tuh ada tim-tim yang kerjanya luar biasa. Saya appreciate banget. Singkat ceritanya, ada tim, ini tim ya, nggak harus coach. Kalau coach, nanti ceritanya ada lagi. Kalau tim aja, Pak, ada yang saya lihat bagus. Tuhan gerakin hati saya, pasti dari Tuhan. Kamu mau bangun bisnis apa? Mau begini? Ayo, kalau kamu lihat saya bisa meng-adding value ke bisnis yang bisnis kamu mau buat, kita bikin. Jadi ada beberapa managers, beberapa tim yang bangun bisnis sama saya, Pak. Di luar bisnis Gratio gitu. Itu kan berarti kan dia percaya saya juga percaya dia gitu, karena chemistry-nya juga ada. Coaches, akhirnya dia jadi bisnis coach, tapi dia pengen punya Gratio, punya sebagian dari Gratio. Jadi di franchise juga. Nah, sekarang kita udah menjangkau 12 kota, Pak Anton. Kita lagi mau bangun 8 kota, Gratio Lighthouse gitu ya, di Indonesia. Mimpinya Pak Anton, pengen bikin menara mercusuarnya Gratio, itu 1000, Pak Anton. Doain Amin. Ya, seluruh dunia, Amin. Seluruh dunia, Pak Amin. Anton. Ya. Karena yang kita bantu kan kalau Pak Anton, kalau saya lihat bisnisnya Pak Anton, bikin orang travel, orang happy, betul nggak Pak Anton? Happy, dia bisa bersyukur, ya kan Pak? Kalau di Gratio, kita bantu orang bisnisnya semakin profitable dan autopilot, punya waktu, punya duit banyak, tapi punya waktu bebas. Bisa sama keluarganya, bisa jalan-jalan, itu juga bisa bersyukur. Jadi makin dekat sama Tuhan, makin bahagia, gitu kan? Keren, ya, keren. Siap, ayo. Balik lagi, dari saya yang cerita, saya mau dengerin Pak Anton ini ceritanya. Pak Anton, terus ayo. Pak Anton terus kemudian TX Travel-nya bagus, luar biasa. Tadi by the way banyak ilmu-ilmu sekolah kehidupan itu, kalau yang nggak nangkep sayang banget tadi. Itu bagus banget dari Pak Anton. Kerja 120%. Apalagi ke waktu kita masih kerja sama orang, ya. Pakai duitnya orang lain buat kita belajar. Jangan kita kerja main-main. Dan kebanyakan, Pak Anton, kebanyakan orang tidak sukses karena mau instan. Padahal sukses itu lewatin proses. Itu dia. Makanya belajar kerja 120%. Nanti kamu lihat, Tuhan angkat hidup kita naik terus di sekolah kehidupan. Gitu kan, Pak Anton ya? Betul. Ayo, Pak Anton. Sekarang cerita, Pak Siap. Anton. Ini TX Travel lagi bagus, luar biasa. Boom! Ada COVID-19. Aduh, gitu kan ya. Jujur-jujuran nih, Pak Anton. Pertama kali ngalamin jebret, gimana responsnya sebagai manusia normal? Lalu apa yang Pak Anton lakukan berbeda? Sebenarnya Ya. banyak pebisnis yang mengalami COVID ini adalah bukan pertama kali dan bukan yang paling jelek, Pak, dalam sejarah bisnisnya. Jadi COVID ini bukan sesuatu yang besar sekali, bukan. Kalau ditanya, saya pernah mengalami kerugian yang lebih besar daripada COVID-19 ini. Nah, kalau ditanya kenapa COVID ini menjadi efeknya besar kepada yang semua kita, karena semua orang harus tinggal di rumah. Makanya saya kalau ditanya, I'm very ready gitu ya, bukan cuma I'm ready, I'm very ready. Satu, kedua, saya sadar sesadar-sadarnya bahwa COVID-19 ini membuat kita rencananya yang harusnya saya mempersiapkan otomatisasi segala macam itu, saya mau work from home-nya adalah mungkin 2-3 tahun lagi, ini menjadi sekarang. Dan saya sudah siapkan work from home facility itu sejak 5 tahun yang lalu. Jadi, begitu tanggal 15 pemerintah mengatakan, stop work from home, saya tutup pintu. Travel lain tanya, Ton, lu kok bisa? Lu nggak ada bisnis? Enggak, kita kan kerja di rumah. Lalu bagaimana servernya? Bagaimana ininya? Bagaimana itunya? Saya lagi bingung. Kok mereka berpikirnya itu agak sedikit, bukannya semua punya teknologinya, tetapi mereka tidak pakai cloud server, cloud system, sehingga nggak bisa kerja di mana saja. Padahal sekarang kan udah bisa itu. Jadi saya melihat, satu, ini adalah percepatan. Kedua, ini adalah buat saya very happy. Kenapa very happy? Saya seakan-akan yang umurnya ditambahkan nih Pak. Saya tadinya mungkin tidak akan mengalami yang namanya work from home, lalu IG Live bisa 300 lebih gitu ya, 9 minggu Pak. Dan kalau ditanya lagi, kenapa saya happy? Karena apa yang terjadi sekarang belum
belum nightmare, the worst in my history gitu. Belum, Pak. Dalam sejarah saya belum yang terpuruk, Bu. Belum. Oke. Terus apa yang Bapak lakukan berbeda? Sekarang itu saya harus mempersiapkan satu. Saya tidak bisa merubah mindset orang harus traveling dalam saat sekarang. Saya tidak bisa. Yang saya lakukan, perubahan yang memang tadinya grup tour, orang tua yang jalan, karena saya melihat orang tua punya waktu, punya uang, dan bisa berkali-kali jalan, sekarang menjadi tidak bisa gitu ya. Lalu saya harus rubah menjadi grupnya kecil-kecil. Nah itu perlu pembelajaran lagi. Sistem saya bisa buat, 1 bulan selesai. Tapi untuk konversi dari teman-teman menghandle grup besar menjadi menghandle grup kecil, sudah hampir 2 bulan masih tang-teng-tong aja nih. Saya udah bingung aja. Tapi kembali lagi, saya punya TX-nya di 60 kota. Kalau mereka nggak mau memberikan support, teman-teman di luar TX tidak mau memberikan support, TX Travel akan menjadi pelopor lagi. Karena saya berpikir adalah, saya punya 12.000 reseller, Pak. 12.000 reseller yang pakai nama sendiri masing-masing. TX-nya 256. TX itu adalah kecil dibandingkan 12.000. Tetapi TX punya penjualan adalah 45% dari 12.000 ini. Cuma menjadi besar sebenarnya, karena cuma 250 dibandingkan 12.000. Nah, saya melihat orangnya fokus. Betul, satu orangnya fokus. Kedua, saya latih terus, kita menjadikan sesuatu itu lebih dekat, lebih siap lah dibandingkan ini. Jadi kalau ditanya, ya apa yang saya siapkan, saya sekarang menunggu, sambil menunggu, belum bisa apa-apa. Juni belum bisa apa-apa. Juli saya mulai angkat bendera. Ya, ayo kita mulai latihan. Bikin promosi-promosi, ya kita latihannya sudah Pak, tinggal sekarang maju ke gelanggangnya gitu kan. Pada waktu mungkin mulainya ajak ke Jakarta Fair dulu Pak. Kayak waktu 2 SD ya, 2 SD ya. Nah maksud saya pasti dari small steps dulu, nanti masih ke big steps. Betul. Pak Anton, 2 pertanyaan terakhir dari Coach Yohanes G. Pauli. Pak Anton, kalau ini yang nonton adalah orang-orang yang punya bisnis, ya, yang punya bisnis, ini pemilik bisnis nih Pak Anton. Tapi bisnisnya mungkin profitable, ini bukan ngomongin COVID-19, ini ngomongin sebelum-sebelumnya dan nanti ke depan pasti. Karena ini musim dingin mah udah pasti berlalu. Segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang abadi, termasuk yang namanya krisis. Udah tenang aja, tinggal kita siap aja ngelewatin krisis. Yang mungkin yang nonton ngomongnya gampang, Coach Yohanes sama Pak Anton ini gitu ya. Ngomongnya emang gampang, tapi ngelakuinnya lebih sulit. Ayo makanya, kalau kita nggak ngomong dan tidak melakukan, ya itu lebih sulit lagi gitu kan ya. Nah, jadi Pak Anton, ini yang nonton banyak pemilik bisnis, yang sudah punya bisnis dari yang gede banget, menengah, kecil, sampai yang imut lah. Bahkan sampai ada baru mau bangun bisnis. Pak Anton udah jadi pemilik bisnis dari sejak dulu ya. Saya lihat sih kalau dari umurnya 200 tahun yang lalu sama saya lah, kira-kira ya. Kita dari 200 tahun yang lalu berjuang gitu ya. Dan Tuhan izini terus, Tuhan lindungi, Tuhan angkat, kasih berkat sampai hari ini gitu. Nah, sekarang Pak Anton, apa pesan seorang Anton Teddy buat orang-orang yang punya bisnis sekarang? Mungkin dia profitable, tetapi dia belum autopilot. Dia duitnya banyak, antri terus, customernya rame, duitnya banyak, tapi dia belum bisa tinggalin bisnisnya, karena semuanya harus dia. Nah, kira-kira pesan seorang Pak Anton apa? Ini 2 pertanyaan terakhir. Silakan Pak Anton. Ya, tahun 2004 saya sudah mempraktekkan yang namanya autopilot dengan menfranchise-kan. Franchise itu adalah salah satu cara untuk autopilot. Tidak mungkin saya punya 256 tapi nggak pusing ngurusin 256. Kan aneh, Pak. Kenapa? Karena ada 255 yang ngurusin masing-masing. Saya coba ngurusin sendiri aja, satu gitu ya. Itu yang pertama. Kedua adalah saya melihat sekarang itu adalah ekonomi sharing. Lebih baik untung sedikit, kali banyak, kali sering. Itu lebih baik daripada kita nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa autopilot. Kenapa? Karena pegang sendiri semua, mau sendiri. Lihat ini, si siapa yang si Cakwetiau
kue tiaonya kelebihan. Johnny the Kue Tiao Man. Johnny the Kue Tiao Man itu video viral, iya. Cari nanti Johnny the Kue Tiao Man. Kue tiaonya lebih 2 potong aja mungkin dihitung-hitung gitu kan. Nggak bisa begitu, cincai-cincai. Tetapi yang paling penting lagi adalah kita harus tadi delegasi, duplikasi, itu yang penting. Kedua adalah seringkali orang tahu, udah tahu. Coach Yohanes sudah ngasih tahu, udah tahu. Tapi nggak ada action. Percuma, percuma. Tahu nggak ada action, sama aja nggak tahu. Itu aja. Jadi mindset itu mesti bukan cuma difikskan. Kadang-kadang ya saya seringkali ditanya, Pak Anton coachnya siapa? Saya bilang, mau jadi pemain sepinter apapun tidak ada yang otodidak. Semua ada coachnya. Pada waktu awal saya otodidak. Tapi setelah itu coach saya banyak. Saya belajar. Kenapa saya undang coach Yohanes di awal-awal untuk belajar, dan Coach Yohanes nggak pelit, langsung ngasih, 7 ini yang penting-penting gitu kan. Nah itu luar biasa. Strategi bisnis praktis, iya, buat new normal. Ya betul, yang saya praktekkan langsung, saya meetingkan langsung, saya bagi. Begini nih, Coach Yohanes bilangnya begini. Ada yang nanya, begini, begitu. Kita udah ngerti, ini loh, yang Coach Yohanes maksud adalah seperti begini. Kita punya harus begini, gini. Yang penting saya kembali lagi bilang, action. Action sound louder. Iya, action speaks louder than words. Nah, tindakan lebih kencang bunyinya daripada ngomong doang, ngemeng doang gitu ya. Betul. Panton. Very good, thank you Panton. So Panton, bayangkan kalau Panton umurnya 90 tahun. Katakan. Maksudnya terus kita doain panjang umur lah ya. Terus panjang umur. Tapi panjang umur dan sehat. 1 tahun lagi saya 90, 1 tahun lagi. Lo beda setahun dong sama saya. Kita cuma beda setahun. Panton, Tuhan kasih umur panjang, sehat terus, bahagia ya. Pak Anton misalnya umur 90 tahun. Waktu umur 90 tahun. Pak Anton mereflek hidupnya 90 tahun ke belakang. Kira-kira apa yang Pak Anton mau sampaikan pesan buat kita atau orang-orang yang saat itu nanya sama Pak Anton yang 90 tahun itu? Pak Anton mau ngomong apa ya tentang sekolah kehidupan ini gitu? Saya mau pakai cerita begini. Saya lagi jalan-jalan, lalu ada orang yang bilang, Pak Anton, pernah dengar ada namanya yang sama seperti Bapak? Dia adalah Anton Teddy. Dia yang merubah hidup saya. Dia yang merubah lingkungan. Dia yang memberikan kesempatan. Dia yang membuka kesempatan. Itu yang saya ingin. Karena itu yang sifatnya abadi. Mau kaya sekaya apa. Kita nggak bisa bawa apa. Tapi namanya legacy. Orang akan, makanya sekarang kalau saya orang sering kali tanya, saya mau berhenti tanggal 8 Juni kemarin, karena saya pikir saya capek juga gitu ya, karena sehari itu bisa 6, 8, tapi sekarang ternyata teman-teman yang giliran mengundang saya gitu ya, tapi kan saya nggak bisa bilang, masa udah pensiun, kan nggak bisa. Dan di situ ternyata apa yang saya lakukan di awal men-trigger banyak orang untuk melakukan hal yang sama. Kesatu. Kedua, apa yang saya lakukan ternyata juga memberikan manfaat. Nah, kalau sudah seperti begitu, manfaat apa yang harus saya berikan lagi? Saya dengan Pak Tommy Wong bikin komunitas, slogannya adalah sebarkan kebaikan. Kenapa harus menyebarkan kebaikan? Karena saya menyebarkan benih-benih kebaikan karena saya mau mendapatkan nanti buahnya adalah buah kebaikan. Iya, luar biasa. Jadi Pak Anton yang umur 90 tahun akan bilang, ingat, mungkin bertanya balik, oh itu kebaikan yang sudah saya lakukan berdampak langsung buat orang-orang dan keluarga-keluarga. Wow, itulah makanya kenapa saya tuh bahagia banget Tuhan percayakan Gratio, Pak Anton. Karena kita melakukan bisnis coaching, ternyata orang yang datang di coaching bukan tujuannya bisnis top, bukan profit-profit, duit-duit, cuan-cuan, bukan.
Justru 99,9%. Pak Anton tahu orang di bisnis coaching kan di Gratio cari apa? Autopilot, Pak Anton. Karena biar punya waktu buat siapa? Coach, saya kerja keras, tapi saya nggak kenal keluarga saya, Coach. Coba bayangin. Jadi berarti dia kerja keras untuk sekelompok orang yang tidak terlalu kenal dia, kan aneh. Ya dong, padahal kita kerja keras buat kelompok kita. Wah, thank you buat sharingnya Pak Anton. Ini buat yang nunggu kita nih, saya mau umumin dulu nih Pak Anton. Ini buku ya, mungkin Pak Anton boleh sedikit aja cerita lah, baca buku ini sampai berkali-kali, apa isinya sih sebenarnya buat seorang Pak Anton tuh? Intinya saya melihatnya itu gini, saya suka dengan tulisannya yang simple. Saya ini paling nggak suka baca yang teori terus gitu ya, nggak ada kasih sampel, tapi sampelnya di luar negeri gitu, ini nggak ada applicable gitu. Kalau ini tuh jelas, bahasanya simple, dan kalau kita baca sekali, mungkin kadang-kadang beda bidang dan lain sebagainya nggak ngerti. Baca yang kedua kali, very simple dan bisa aplikasikan. Dan itu menurut saya kekuatan daripada coach adalah di situ, bahasanya mudah dan bisa diaplikasikan. Makanya waktu pertama kali tulis business is fun, saya bilang yes, it's not only traveling is fun, but business also fun gitu. Benar, banget. Iya. Luar biasa. By the way, ada yang komen, masa sih Pak Anton umurnya 90 tahun? Bukan. Itu nanti kalau Pak Anton umurnya 90 tahun akan pesan apa ke kita? Itu ada yang bilang 90 tahun gitu kan. Orang umurnya 32 gitu ya. 32 tahun lah Pak Anton ya. Kalau mas semangatnya. Nah, ini buat yang mau buku Business is Fun ini, cara dapetinnya, perhatikan, cuma dua langkah, simple banget ya, dua langkah. Yang pertama, Anda follow Instagramnya Coach Yohanes G. Pauli dan Anton Teddy, cari Anton Teddy juga, Yohanes G. Pauli dan Anton Teddy, itu langkah pertama. Langkah kedua adalah tinggal direct message atau DM ke Yohanes G. Pauli, Coach Yohanes G. Pauli. DM-nya isinya cuma 4 infonya. Satu, ini adalah nama saya Coach Yohanes G. Pauli, jadi Coach YGP. Anda bisa bilang Coach YGP atau Coach YGP Anton Teddy. Yang pertama, Coach YGP Anton Teddy, gitu ya. Biar nanti tim saya tahu ini Anda dari acara ini. Yang kedua, nama lengkap Anda. Ketiga, nomor WhatsApp Anda. Dan yang keempat adalah alamat email Anda. Udah gitu doang. Ulang ya. Cuma 2 nih, perhatikan baik-baik untuk bisa dapat buku ini gratis. Yang pertama adalah follow Instagram Yohanes G. Pauli dan Anton Teddy ya. Lalu kemudian yang kedua adalah direct message-nya ke Yohanes G. Pauli. Direct message ke Yohanes G. Pauli isinya 4 info doang. Coach YGP Anton Teddy. Yang kedua adalah nama lengkap Anda, ketiga adalah nomor WhatsApp Anda, dan keempat adalah email Anda. Nanti direct message-nya akan dilihat sama Gratio Team. Dan Gratio Team akan memilih, kalau Anda beruntung, langsung dikasih DM, dikasih direct message. Anda yang beruntung, langsung alamatnya, ditanya alamat Anda, dikirim langsung ke alamat Anda. Oke? Siap ya. Pak Anton, ayo pesan terakhir untuk di Coaching with Coach YGP ini. Kira-kira Pak Anton mau pesan apa kira-kira kalau kita 2 menit terakhir kayaknya ini. Ya. Ada satu yang mengganjal saya karena terlalu banyak orang yang tanya ini, menjadikan saya setengah sebel gitu ya. Setengah sebel itu lebih sebel daripada sebel sebenarnya, Pak. Orang bertanyanya begini, Pak Anton, nanti kalau sudah PSBB transisi selesai kan kita balik normal kan? Bisa jalan-jalan lagi kan? Saya bilang no way. Jalan-jalannya bisa, tapi tidak balik normal. Kita masih pakai masker. Soal kesehatan, soal kebersihan, soal keamanan, ini akan menjadi prioritas. Dan ini kita harus sadar. Jadi jangan ada harapan yang mengatakan bahwa nanti kita back to normal, to the old normal. Impossible. Udah nggak ada. Jangan balik ke pikir situ. Karena ini apa? Karena ini bahaya sekali. Orang mengharapkan nanti aja saya diem aja dulu. Nanti kalau udah selesai juga balik lagi normal. No way. Kita harus move. Kita harus pasang kuda-kuda, kita harus siap. Yang kedua adalah mengenai online present. Orang selalu menyepelekan. Menurut saya ya, ini gara-gara ada IG Live, semua turun gunung. Kenapa? Mau online present. Dan ini terbukti. Kalau sekelas Coach Yohanes nggak bikin IG Live, menurut saya adalah tujuannya cuma satu.
Sekarang mau karena mau online present. That's the only thing. Bukan karena banyak waktu, mau hahaha di IG Live. Nggak ada. Jadi itu yang paling penting. Itu Satu penting. adalah new normal, yang lain tidak akan balik lagi, malahan kita akan menuju ke next normal. Kedua adalah tadi, online present. Iya, saya simpulkan, saya perkaya, saya tambahkan. Jadi waktu yang kemarin old normal, kita nggak akan balik ke old normal, kita akan ke new normal. Kalau orang takut new normal, by the way tunggu, nanti ada next normal. Karena Lebih dunia parah ini lagi. berubah terus. Lebih nggak tahu gimana lagi. By the way, dunia tidak akan lebih baik. Itu yang saya percaya. Dunia tidak akan lebih baik. Kitanya yang harus lebih baik, sehingga kita bisa punya hidup yang lebih baik. Bukan dunia lebih baik, gitu kan ya? Itu Jim Rohn bilang begitu. Jim Rohn bilang begitu ya, salah satu guru kita semua tuh. Nah, terus kalau supaya Anda nggak deg-degan new normal, udah ganti aja kata normalnya pakai adventure. Jadi kemarin itu old adventure. Nih sekarang kita lagi hidup di new adventure. Tapi siap-siap nanti ada next adventure, gitu kan? Ya, itu yang poin Pak Anton pertama. Yang kedua adalah tentang apa tadi Pak Anton? Yang kedua tentang online presence, ya. Jadi pesan saya selalu kepada semua pemilik bisnis, Pak Anton. Pemilik bisnis apapun, itu nggak bisa nggak lagi kalau nggak menguasai internet. Betul nggak sih? Makanya kemarin Gratio Business Workshop online, saya rame diserbu sama pemilik bisnis yang mau belajar, yang tadinya kagak tahu tentang internet, belajar gimana caranya. Nah, next lagi Gratio Business Workshop online loh workshopnya, itu nanti, itu saya mau ngomongin gimana? Cara bikin iklan yang beneran orang jadi beli. Nah, terus udah gitu, di internet, bukan di offline, di internet. Jadi itu seru banget. Belum lagi nanti caranya gimana bikin supaya di antri customer nggak perang harga. Nanti ada topik lagi Pak Anton, gimana caranya supaya bisnis bisa autopilot gitu ya. Jadi thank you so much buat Pak Anton, buat yang nonton. Ingat kalau mau dapat buku gratis tadi caranya Coach Alan sudah kasih tahu ya.